A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-19 dan kita akan membahas tentang fatwa-fatwa seputar Ramadan. Khususnya kali ini adalah tentang fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan yang menyebabkan puasa itu menjadi tidak sah. Kita baca halaman 83, Fatwa Muta'alliqah bi Mufattirat wa ma yufsidus shaum. Fatwa-fatwa seputar hal-hal yang membatalkan puasa. Di situ pertanyaan pertama adalah ma hukmu bal'il balgham. Al-balgham artinya adalah dahak. Jawabannya bal'ul balgham atau menelan dahak ketika berpuasa itu tidaklah membatalkan puasa menurut jumhur ulama. Illa idza akhrajahu shaim tsumma batala'ahu fa innahu yakunu muftiran, kecuali jika sudah keluar dari mulut kemudian masuk lagi, maka itu yang membatalkan. Pertanyaan berikutnya, halil qai yufsidus syam, apakah muntah itu dapat membatalkan puasa? Jawabannya adalah idza ghalabal qai'u as-sha'ima min ghairi tasabbubin minhu fasyamuhu sahih wala qada'a alaihi. Apabila hal tersebut, yaitu muntah tersebut, tanpa ada faktor kesengajaan dari orang yang berpuasa, artinya dia tidak sengaja dan di luar kendalinya, maka puasanya sahih, puasanya sah dan tidak ada qada baginya. Walakin alaihi alla yata'ammad ibtila'a syai'in mimma kharaja min jawfihi. Akan tetapi dia tidak boleh menyengaja untuk menelan sesuatu dari yang dimuntahkan itu. Wa alla yuqassir fi dzalika, dan jangan sampai itu terjadi dan jangan sampai lalai akan hal tersebut. Fa idza sabaqa ila jawfihi syai'un fala yadurruhu. Namun apabila hal tersebut masuk tanpa ada kuasa darinya, maka tidak mengapa. Amma man ta'ammadal qai'a fahuwa muhtarun dzakirun li shaumihi fa inna shaumuhu yafsud. Tetapi orang yang sengaja muntah dan itu atas dasar pilihan kesadarannya dan dia memang ingat sedang puasa, maka pada saat itu puasanya tidak sah. Dan apabila tidak ada yang kembali atau tidak keluar darinya ke perutnya. Ya, jadi meskipun tidak ada yang balik lagi ke perutnya, tetapi kalau dimuntahkannya secara sengaja maka itu batal. Maka hendaknya dia mengqadha puasanya tersebut, karena Rasulullah telah bersabda, man dzara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang dzara'ahul qai', artinya sabaqahu qahran ghairu qasdin, artinya tanpa sengaja, tanpa kuasa darinya dia muntah, maka tidak mengapa. Falaisa alaihi qada, tidak perlu mengqada. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, kecuali orang yang memang sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqada puasanya. Para sahabat semuanya, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah ma hukmu wada'in nuqat fil anfi awil udhun asna asyam. Apa hukumnya meneteskan tetes di hidung atau di telinga ketika berpuasa? Jawabannya, wad'un nuqat fi al-anf mufsidun lisaum. Meneteskan di hidung itu dapat merusak puasa atau dapat membatalkan puasa jika obatnya tersebut sampai ke otak. Fa idza lam yujawiz al-khaysum, dan jika dia tidak melampaui batang hidung, maka tidak ada qada baginya. Wa kadzalika wad'un nuqat fil udhun, demikian juga apabila meneteskan tetes di telinga. Madhab jumhur fuqaha wal asah inda syafi'iyah, bahwa puasanya juga batal dengan meneteskan di telinga apabila sampai ke dalam otak. Kita buka halaman 84 itu lanjutannya. Bainama yara ba'du syafi'iyah, namun sebagian ulama-ulama syafi'iyah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan. Dhihaban minhum ila annahu la yujad munfatih hissan minal udhun ila dima, karena mereka beranggapan bahwa tidak ada celah yang terbuka secara empiris, itu tidak terlihat, tidak ada celah yang terbuka dari telinga ke otak.
Wa innama yasiluhu bil masam, dan itu hanya sampai dengan melewati pori-pori, kalkuhol seperti celak. Falamani amin taklidi hadzal qaul daf'an lil haras, maka tidak mengapa kalau ingin mengikuti pendapat ini untuk menghilangkan kesusahan. Wa in kanal awal ahwat, meskipun pendapat jumhur yang pertama tadi itu yang lebih preventif dan yang lebih ketat dan yang lebih berhati-hati. Kemudian selanjutnya para sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya adalah hal istimalul huknah al-waridiyah aw fil adl lil ilaj aw lit taqwiyah mubtilah lis-shaum. Apakah menggunakan suntik, ada di sini al-huknah al-waridiyah yaitu intravenous injection atau infus atau terapi intravena. Sedangkan yang berikutnya adalah al-huknah al-adliyah itu intramuskular injection atau penyuntikan intraotot, penyuntikan intramuskular. Bagaimana hukumnya? Jawabannya, puasa tidaklah batal dengan suntikan seperti yang disebutkan tersebut. Li'anna syarat, karena syarat batalnya puasa sampainya hal tersebut sampai atau zatnya tersebut sampai ke dalam tubuh manusia min manfal tabi'i, melalui jalur atau celah yang terbuka secara alami, yaitu yang dimaksud di sini adalah celah yang terbuka dan terlihat secara empiris atau dengan kasat mata. Wal madah allati yuqan biha la tasil ilal jawf aslan. Adapun zat tadi yang disebutkan itu memang tidak sampai ke dalam dan tidak masuk melewati jalur yang terbuka yang kita sebutkan tadi. Fawusuluha ilal jism min tariqil masam la yunqid shaum, sehingga dia ketika masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori itu tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya para sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya, ma hukmu istimalil hukn asyarjiyah asna as-shaum. Apa hukumnya menggunakan enema ketika puasa? Apa itu enema? Yaitu sebuah prosedur penyuntikan untuk memasukkan cairan ke dalam kolon melalui anus, melalui lubang anus. Jawabannya, mazhabul jumhur atau jumhurul ulama annaha mufsidah lis-shaum idza stu'milat ma'al amd wal ikhtiyar. Itu dapat membatalkan puasa jika dipakai dengan sengaja dan memang dia sadar akan hal itu. Li'anna fiha isolan lil ma'i al mahqun biha ila jawf. Karena di dalam proses enema ini ada proses pemasukan zat cair ke dalam perut, ke dalam tubuh manusia melalui lubang yang terbuka, yaitu dalam konteks ini adalah anus. Wa hunaka qaulun lil malikiyah, namun di sana terdapat pendapat ulama malikiyah bahwa itu diperbolehkan dan tidak membatalkan. Dan itu juga pendapat atau salah satu pendapat ulama Syafi'iyah. Dan dalam pendapat lain juga dari ulama malikiyah itu hukumnya makruh. Dan yustahab qada'us shaum bi istimaliha, orang yang melakukannya maka dianjurkan untuk mengqadanya. Dan atas dasar apa yang telah kami sampaikan itu, fayumkinu taqlid hadzal qaul, maka dimungkinkan untuk mengikuti pendapat atau fatwa ini, yaitu ulama Malikiyah, bagi orang yang memang memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap proses enema tersebut dan juga yang serupa dengannya ketika puasa. Walam yakun lahu majal fi ta'khiri dzalika, sedangkan dia tidak memiliki ruang untuk bisa menangguhkan setelah berbuka puasa. Wa yakunu siyamuhu hina idzin sahihan, maka pada saat itu puasanya tetap sah dan tidak harus mengqadha, meskipun disunahkan untuk mengqadha agar keluar dari perselisihan dengan jumhur ulama. Selanjutnya para sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya adalah ma hukmu istimal bakhakh ar-rubu asna asyam. Apa hukumnya menggunakan inhaler asma ketika puasa? Jawabannya, puasa batal atau tidak sah dengan menggunakan inhaler asma dan dia harus mengqadhanya. Mengapa? Karena itu adalah proses menyampaikan obat cair ke dalam tubuh manusia dengan cara disemprot, ya. Apa yang disemprot? Disemprot tadi adalah zat cair yang memiliki fisik jirm antori kimanfadin maftuh tob'an, yaitu melalui jalur yang memang terbuka, yaitu mulut. Fa in lam yastati al-marid al-qada wa kana al-marad muzminan fa alaihi al-fidyah an kulli yawmin it'am miskin bima miqdaruhu mud min ta'ami
Nah, jadi apabila memang dia penyakit asmanya itu adalah penyakit yang memang sudah menaun dan tidak sembuh dan dia tidak bisa untuk meninggalkannya sehingga harus terus-menerus memakai inhaler, maka pada saat itu dia tidak puasa tetapi diganti dengan fidyah. Setiap hari yang ditinggalkan puasa, dia memberi makanan orang miskin yang jumlahnya adalah 1 mud dari makanan yang santer di negaranya. Seperti di sini kalau urz masalan seperti beras misalkan, dan 1 mud itu takarannya 510 gram gandum atau 675 gram beras. Wa yajuzu ikhras qimatuha, dan diperbolehkan juga untuk mengeluarkan atau membayar dengan nominal yang setara dengan fidyah tersebut yang diberikan untuk orang miskin sebagaimana yang dipilih dalam fatwa kali ini. Kemudian para sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana hukumnya seseorang menggunakan suntik insulin ketika berpuasa, di mana dokter yang memberikan itu atau dokter yang dia periksa di situ menjelaskan bahwa dia harus suntik insulin sebelum makan atau setengah jam sebelum makan. Apakah boleh suntik insulin setengah jam? Misalkan atau setengah jam terakhir dari puasa atau setengah jam sebelum maghrib. Jawabannya la mani asyar'an min akhdhi huknil insulin. Tidak mengapa seseorang memakai suntik insulin di bawah kulitnya ketika dia berpuasa sehingga puasanya tetap sah. Nah, dan apabila sampai ke dalam tubuhnya maka itu sampai melalui jalur yang tidak biasa. Wa min thamma yakunu shaumaha shahihan. Oleh karena itu maka puasanya tetap sah. Kemudian para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, kita beralih ke halaman 86. Di situ kita membaca pertanyaan yang paling atas di halaman tersebut. Ma hukmul hijamah? Apa hukum bekam dan apa hukum transfusi darah atau donor darah ketika puasa? Jawabannya, jumhur ulama menegaskan bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa karena itu adalah li'anal fitr mimma dakhala la mimma kharaja, karena membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan apa yang keluar darinya. Dan ini adalah sebuah patokan umumnya. Demikian juga seperti berbekam dan juga seperti transfusi darah atau donor darah, maka itu tidak berpengaruh atas keabsahan puasanya, akan tetapi dengan syarat orang yang berpuasa tersebut tetap bisa memastikan dirinya bahwa itu tidak akan membuatnya lemah atau lemas atau bahkan membahayakan dirinya. Kemudian selanjutnya, sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya, apa hukumnya seorang wanita untuk meminum obat yang dapat mengakhirkan haidnya agar dia bisa puasa 1 bulan penuh? Jawabannya, diperbolehkan baginya untuk melakukan hal itu selama tidak membahayakan secara medis. Jadi harus konsultasi kepada ahlinya, kepada dokternya. Wal aulam, meskipun yang lebih baik, wal afdal, dan yang lebih disarankan di sini adalah tarkuhu, meninggalkan itu, atau tidak perlu meminum obat yang bisa mengakhirkan haid. Li'anna wuqufal mar'ah al-muslimah ma'a muradillahi ta'ala wa quduha, karena ketika seorang perempuan muslim, wanita muslimah, dia patuh dan tunduk atas ketetapan-ketetapan Allah yang telah ditetapkan baginya, yaitu dia memiliki daurah syahriyah, ya artinya dia datang bulan, maka pada saat itu dia hendaknya tidak berpuasa, wajib tidak berpuasa dan mengqadanya atas hari-hari yang dia tinggalkan tersebut. Ini yang lebih baik baginya dan lebih besar pahalanya. Kemudian para sahabat semuanya, pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya atau apa hukumnya pemeriksaan vaginal bagi seorang perempuan ketika puasa? Maka jawabannya, periksa vaginal yang mana dengan cara memasukkan sebuah alat periksa medis ke dalam farji perempuan, maka itu membatalkan puasa menurut jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat ulama Malikiyah, di mana menyuntikkan benda keras di area dubur atau kubulnya mar'ah atau alat kelaminnya perempuan itu tidak membatalkan puasa menurut mereka. Kemudian kita
balik halaman berikutnya, yaitu halaman 87. Inilah kesimpulannya. Wa ala dzalika fayumkinu liman ihtajat. Maka atas dasar itu, bagi wanita yang memang membutuhkan untuk hal itu, yaitu seorang wanita ketika berpuasa dan memang harus periksa dengan cara seperti itu, maka dia diperbolehkan untuk mengikut mazhab Maliki. Dan puasanya tidaklah batal dengan hal tersebut saat itu. Walaupun disunahkan baginya wa in kana yustahab lahal qada khurujan minal khilaf. Akan tetapi disunahkan baginya untuk tetap mengqada supaya keluar dari perselisihan yang dibicarakan oleh para ulama. Para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillah itulah tadi pertemuan kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.